Jika video ini berhenti di layarmu, jangan buru-buru menganggapnya sebagai kebetulan. Mungkin ada alasan mengapa kata-kata ini datang kepadamu tepat pada saat ini. Karena ada sesuatu yang selama ini kamu pendam. Sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa kamu jelaskan kepada siapapun. Kamu lelah. Bukan hanya lelah secara fisik, tetapi lelah karena terlalu sering harus memahami orang lain, sementara hampir tidak ada yang berusaha memahami dirimu. Kamu memilih diam ketika disakiti. Kamu memilih mengalah ketika sebenarnya kamu mampu melawan. Kamu memilih tersenyum ketika di dalam dadamu ada begitu banyak kata yang ingin keluar. Dan yang paling menyakitkan, orang-orang justru salah membaca diamnya kamu. Mereka mengira kamu tidak tahu apa-apa. Mereka mengira kamu terlalu polos. Mereka mengira kamu mudah dikendalikan. Mereka bahkan mungkin mengira kamu tidak memiliki keberanian untuk berdiri bagi dirimu sendiri. Padahal mereka tidak tahu, kamu hanya sedang memilih pertempuran yang layak untuk diperjuangkan. Tarik nafasmu perlahan, dan untuk beberapa menit ke depan, jangan pikirkan siapa yang pernah meremehkanmu. Jangan pikirkan siapa yang pernah membuatmu merasa kecil. Dengarkan pesan ini seolah-olah dunia sedang berhenti sejenak, hanya untuk memberimu kesempatan memahami sesuatu tentang dirimu sendiri. Karena mungkin selama ini kamu bukan kehilangan kekuatan. Kamu hanya terlalu lama menyembunyikannya. Ada orang-orang yang menilai manusia dari apa yang terlihat. Mereka melihat pakaian, melihat kendaraan, melihat pekerjaan, melihat jabatan, melihat jumlah uang, melihat seberapa besar rumah yang dimiliki. Lalu mereka membuat kesimpulan tentang nilai seseorang hanya berdasarkan semua itu. Jika seseorang sederhana, mereka anggap rendah. Jika seseorang tidak banyak bicara, mereka anggap bodoh. Jika seseorang terlalu baik, mereka anggap mudah dimanfaatkan. Jika seseorang memilih mengalah, mereka menganggapnya takut. Begitulah dunia yang terbiasa menilai permukaan. Tetapi kamu mungkin adalah salah satu orang yang tidak pernah benar-benar cocok dengan cara dunia bekerja. Kamu tidak terlalu tertarik untuk membuktikan sesuatu kepada semua orang. Kamu tidak merasa harus memberitahu setiap orang tentang kemampuanmu. Kamu tidak merasa harus menunjukkan semua yang kamu miliki hanya agar orang lain mengakui keberadaanmu. Dan justru karena itulah mereka keliru membaca dirimu. Mereka hanya melihat sampul. Mereka tidak pernah membuka halaman pertama. Mereka melihat diamnya kamu. Mereka tidak pernah tahu berapa banyak peperangan yang sudah kamu menangkan di dalam pikiranmu sendiri. Mereka melihat kesederhanaanmu. Mereka tidak pernah tahu berapa banyak hal yang sebenarnya mampu kamu lakukan. Mereka melihat kelembutanmu. Mereka tidak pernah tahu bahwa kelembutan itu adalah hasil dari perjalanan panjang yang mengajarkanmu bagaimana mengendalikan amarah. Dan percayalah, mengendalikan diri jauh lebih sulit daripada mengalahkan orang lain. Pernahkah kamu berada dalam sebuah percakapan ketika seseorang berbicara kepadamu dengan nada merendahkan? Padahal kamu tahu bahwa dia salah. Kamu tahu lebih banyak daripada yang dia kira. Kamu bahkan bisa menjelaskan kesalahannya dalam hitungan detik. Tetapi kamu memilih diam. Kamu mendengarkan, kamu mengangguk, kamu membiarkan dia merasa bahwa dirinya sedang mengajarkan sesuatu kepadamu. Mengapa? Karena kamu tidak ingin mempermalukannya. Karena kamu tahu bahwa tidak semua kebenaran harus diteriakkan. Karena kamu memahami bahwa memenangkan sebuah perdebatan tidak selalu berarti memenangkan kehidupan. Namun kemudian ketika kamu pulang, ketika malam datang, ketika tidak ada siapa-siapa, kamu mulai bertanya kepada dirimu sendiri, apakah aku terlalu baik? Apakah aku terlalu sering mengalah?
Apakah orang-orang memang hanya akan menghargai seseorang yang keras? Apakah aku harus berubah menjadi seperti mereka agar tidak lagi diinjak? Tidak, kamu tidak harus berubah menjadi kejam hanya karena dunia pernah bersikap kejam kepadamu. Tetapi ada sesuatu yang harus berubah, bukan hatimu, melainkan batasmu. Kebaikan tanpa batas bisa berubah menjadi kelelahan. Kesabaran tanpa batas bisa berubah menjadi luka. Dan diam tanpa batas bisa membuat orang lain merasa berhak memperlakukanmu sesuka hati. Karena itu, mulai sekarang, belajarlah memahami perbedaan antara menjadi baik dan membiarkan dirimu disakiti. Kamu boleh memaafkan seseorang tanpa kembali memberinya akses ke hidupmu. Kamu boleh mencintai seseorang tanpa membiarkan dia menghancurkan harga dirimu. Kamu boleh memahami seseorang tanpa harus membenarkan semua tindakannya. Dan kamu boleh diam. Tetapi, diam bukan berarti tidak memiliki batas. Ada sebuah rahasia tentang orang yang benar-benar kuat. Mereka tidak selalu terlihat kuat. Gunung tidak perlu berteriak untuk membuktikan bahwa ia tinggi. Laut tidak perlu meminta manusia mengakui kedalamannya. Langit tidak pernah berdebat dengan burung tentang luasnya cakrawala. Begitu pula dirimu. Kamu tidak perlu menjelaskan seluruh kemampuanmu kepada orang yang sudah memutuskan untuk meremehkanmu. Biarkan mereka memiliki penilaian mereka. Biarkan mereka membuat kesimpulan mereka. Biarkan mereka berpikir bahwa mereka lebih unggul. Karena kamu tidak hidup untuk memenangkan penilaian mereka. Kamu hidup untuk menyelesaikan perjalananmu sendiri. Dan mungkin inilah bagian yang selama ini tidak kamu sadari. Kamu sedang berada dalam fase ketika kehidupan sedang mengajarimu sebuah bentuk kekuatan yang lebih tinggi. Bukan kekuatan untuk menghancurkan, tetapi kekuatan untuk mengendalikan diri. Bukan kekuatan untuk membalas, tetapi kekuatan untuk tetap berjalan meskipun pernah dilukai. Bukan kekuatan untuk membuat orang lain takut, tetapi kekuatan untuk tidak lagi takut kehilangan orang yang memang tidak menghargaimu. Itulah kedewasaan yang sebenarnya. Bayangkan sebuah sumur tua. Dari permukaannya, airnya terlihat tenang, sangat tenang. Seseorang yang hanya melihat dari atas mungkin akan menganggapnya dangkal. Kemudian seseorang datang dan melemparkan batu ke dalamnya. Batu itu jatuh, terus jatuh, dan terus jatuh. Namun dasar sumur tidak kunjung terlihat. Begitulah dirimu. Orang lain mungkin hanya melihat permukaan. Mereka melihat senyummu, melihat ketenanganmu, melihat caramu berbicara, melihat caramu mengalah. Tetapi mereka tidak mengetahui kedalaman yang ada di bawah semuanya. Mereka tidak tahu berapa banyak malam yang pernah kamu lalui sendirian. Berapa banyak air mata yang kamu hapus sebelum bertemu orang lain. Berapa banyak kegagalan yang kamu sembunyikan di balik senyum. Berapa banyak ketakutan yang kamu lawan tanpa pernah meminta siapapun untuk menyelamatkanmu. Dan karena mereka tidak mengetahui semua itu, mereka mengira kamu lemah. Padahal bisa jadi justru karena kamu pernah melewati banyak hal, kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan dirimu melalui keributan. Kamu sudah tahu siapa dirimu, dan orang yang benar-benar mengenal dirinya sendiri tidak mudah dikendalikan oleh penilaian orang lain. Namun aku tahu, ada satu sisi dalam dirimu yang terkadang ingin keluar. Sisi yang ingin berkata, sudah cukup. Sisi yang ingin membuka semua kartu. Sisi yang ingin menunjukkan kepada mereka bahwa kamu tidak sebodoh yang mereka pikirkan. Kamu ingin memperlihatkan kemampuanmu, ingin membuat mereka menyesal, ingin melihat ekspresi wajah mereka ketika suatu hari keadaan berubah, dan itu manusiawi. Tidak ada yang salah dengan perasaan itu, tetapi jangan biarkan keinginan membuktikan diri menjadi penjara baru.
Karena jika seluruh perjalananmu hanya dilakukan untuk membuat orang yang meremehkanmu menyesal, maka tanpa sadar mereka masih mengendalikanmu. Kamu bekerja keras demi mereka, kamu berubah demi mereka, kamu sukses demi mereka, kamu membangun hidup demi menunjukkan sesuatu kepada mereka. Tidak, berhentilah. Bangun hidup bukan agar mereka menyesal. Bangun hidupmu karena kamu pantas melihat dirimu berkembang. Bangun hidupmu karena ada potensi di dalam dirimu yang belum selesai. Bangun hidupmu karena perjalananmu jauh lebih besar daripada pendapat beberapa orang tentangmu. Biarkan keberhasilanmu menjadi akibat dari pertumbuhanmu, bukan senjata untuk membalas dendam. Dan mungkin inilah alasan mengapa kamu merasa hidupmu berjalan begitu lambat. Kamu melihat orang lain sudah sampai di tempat yang kamu inginkan. Mereka membeli ini, mereka memiliki itu, mereka terlihat bahagia, sementara kamu masih berjuang, masih menghitung, masih menunggu, masih mencoba, masih jatuh dan bangun. Tetapi ingat satu hal, tidak semua pertumbuhan terjadi di permukaan. Ada benih yang selama berbulan-bulan tidak terlihat tumbuh. Tidak ada daun, tidak ada bunga, tidak ada buah. Namun jauh di bawah tanah akarnya sedang bekerja. Semakin dalam akar tumbuh, semakin kuat pohon itu menghadapi badai. Mungkin itulah yang sedang terjadi dalam hidupmu. Tidak banyak yang terlihat, tidak banyak yang bisa dipamerkan, tetapi sesuatu sedang dibangun jauh di dalam dirimu. Kesabaran, kebijaksanaan, keberanian, kedisiplinan, ketenangan, kemampuan membaca manusia, kemampuan membaca keadaan, dan kemampuan untuk tidak lagi bereaksi terhadap setiap provokasi. Semua itu adalah kekuatan. Hanya saja, kekuatan seperti ini tidak selalu terlihat dari luar. Ada masa ketika kamu berhenti menjelaskan dirimu, berhenti mengejar pengakuan, berhenti memaksa orang memahami niatmu, berhenti berusaha membuat semua orang menyukaimu. Dan saat itu terjadi, sesuatu di dalam dirimu akan berubah. Kamu akan mulai menyadari bahwa tidak semua pintu harus kamu ketuk, tidak semua hubungan harus dipertahankan, tidak semua tuduhan harus dijawab, tidak semua penghinaan harus dibalas. Tidak semua orang harus mengetahui rencanamu, dan tidak semua orang pantas mengetahui versi terbaik dirimu. Ini bukan tentang menjadi dingin, ini tentang menjadi selektif. Karena semakin kamu mengenal nilai dirimu, semakin kamu memahami bahwa energi adalah sesuatu yang harus dijaga. Jangan berikan seluruh energimu kepada orang yang hanya datang untuk mengurasnya. Jangan berikan penjelasan panjang kepada seseorang yang sudah memilih untuk salah memahami. Jangan terus mengetuk pintu yang jelas-jelas tidak ingin terbuka. Ada saatnya kamu harus berkata kepada dirimu sendiri, "Aku tidak perlu mengejar apa yang memang bukan untukku." Dan ketika kamu bisa mengatakannya dengan tenang, kamu sudah menang. Mungkin suatu hari nanti, mereka akan melihat perubahan itu. Bukan karena kamu tiba-tiba menjadi orang lain, tetapi karena kamu berhenti mengecilkan dirimu sendiri. Kamu mulai berjalan dengan lebih tegak, berbicara ketika memang perlu berbicara, diam ketika diam lebih bijaksana, menolak ketika sesuatu melewati batas, pergi ketika sebuah tempat tidak lagi menghargaimu, dan yang paling penting, kamu tidak lagi merasa bersalah karena menjaga dirimu sendiri. Saat itulah mereka mungkin mulai bertanya, kenapa dia berubah? Padahal sebenarnya kamu tidak berubah. Kamu hanya berhenti memberikan akses kepada orang lain untuk memperlakukanmu sesuka hati. Dulu kamu diam karena takut konflik. Sekarang kamu diam karena tahu nilai kedamaian. Dulu kamu mengalah karena takut kehilangan seseorang.
Sekarang kamu mengalah karena tidak ingin kehilangan dirimu sendiri. Dulu kamu berusaha membuat semua orang memahami dirimu. Sekarang kamu memahami bahwa orang yang tepat tidak membutuhkan terlalu banyak penjelasan. Itulah titik balikmu. Dan dengarkanlah baik-baik bagian ini. Jangan pernah mengukur nilai dirimu berdasarkan bagaimana seseorang memperlakukanmu. Seseorang bisa meremehkan emas, tetapi penghinaan mereka tidak mengubah emas menjadi batu. Seseorang bisa menutup mata terhadap cahaya, tetapi ketidakmampuan mereka melihat tidak membuat cahaya menjadi gelap. Seseorang bisa mengatakan bahwa kamu tidak berharga, tetapi kata-kata mereka tidak memiliki kekuatan untuk menentukan nilai jiwamu. Nilaimu tidak ditentukan oleh komentar mereka. Nilaimu tidak ditentukan oleh masa lalumu. Nilaimu tidak ditentukan oleh berapa banyak uang yang ada di rekeningmu hari ini. Nilaimu juga tidak ditentukan oleh seberapa cepat perjalananmu dibandingkan orang lain. Kamu tetap berharga, bahkan ketika sedang membangun kembali hidupmu. Kamu tetap berharga ketika sedang gagal. Kamu tetap berharga ketika belum memiliki apa yang kamu inginkan. Dan kamu tetap berharga ketika tidak ada seorang pun yang sedang bertepuk tangan untukmu. Karena nilai seseorang tidak selalu terlihat ketika hidupnya sedang bersinar. Kadang-kadang nilai seseorang justru terlihat ketika dia berada dalam kegelapan dan masih memilih untuk tidak berubah menjadi jahat. Jadi jika akhir-akhir ini kamu merasa tidak terlihat, jangan buru-buru menganggap hidup telah melupakanmu. Jika kamu merasa perjalananmu terlalu lambat, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu gagal. Jika orang-orang masih meremehkanmu, jangan buru-buru merasa harus membuktikan sesuatu kepada mereka. Teruslah membangun, diam-diam, dengan tenang, dengan disiplin, dengan hati yang bersih. Karena ada kekuatan luar biasa dalam seseorang yang tidak lagi membutuhkan tepuk tangan untuk terus berjalan. Dan suatu hari, ketika hasil dari semua kesabaranmu mulai terlihat, kamu mungkin tidak lagi tertarik untuk menjelaskan apapun. Bukan karena kamu sombong, tetapi karena kamu akhirnya memahami sesuatu. Orang yang benar-benar mengenal nilainya tidak menghabiskan hidupnya meminta orang lain mengakuinya. Maka malam ini, jika ada nama seseorang yang muncul di pikiranmu, jangan gunakan nama itu sebagai alasan untuk membenci. Gunakan sebagai pengingat bahwa kamu pernah diremehkan, tetapi kamu tetap berdiri. Kamu pernah disakiti, tetapi kamu tidak membiarkan luka mengubah seluruh hatimu. Kamu pernah dianggap lemah, tetapi kamu terus bertahan. Kamu pernah kehilangan, tetapi kamu masih memiliki keberanian untuk memulai kembali. Dan itu bukanlah kelemahan. Itu adalah bukti bahwa ada sesuatu yang jauh lebih kuat di dalam dirimu daripada yang selama ini kamu sadari. Jadi tegakkanlah kepalamu, tarik nafas, lepaskan kebutuhan untuk membalas, lepaskan kebutuhan untuk menjelaskan, lepaskan keinginan agar semua orang memahami perjalananmu. Biarkan hidup berbicara melalui prosesmu. Biarkan waktu menunjukkan siapa dirimu. Dan biarkan hasil akhirnya menjadi jawaban yang tidak perlu diteriakkan. Karena terkadang, balasan paling kuat bukanlah kata-kata, bukanlah kemarahan, bukanlah pembalasan, melainkan menjadi begitu kuat, begitu tenang, begitu bertumbuh, hingga kehidupanmu sendiri menjadi bukti bahwa mereka salah menilaimu. Ingatlah ini, kabut tidak pernah menjelaskan kepada tebing bahwa di balik kelembutannya ada kedalaman. Sumur tidak pernah berteriak untuk memberitahu manusia bahwa ia dalam. Dan gunung tidak pernah meminta siapapun mengakui kekokohannya. Maka jangan habiskan hidupmu untuk meyakinkan orang lain bahwa kamu berharga. Bangunlah dirimu. Rawatlah jiwamu, jagalah batasmu,
teruslah melangkah, karena mungkin apa yang mereka anggap sebagai kelemahanmu justru sedang menjadi tempat lahirnya kekuatan terbesarmu. Dan ketika waktunya tiba, kamu tidak perlu berkata, "Aku sudah bilang bahwa kalian salah." Kamu hanya akan tersenyum, karena pada saat itu, kamu sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali peduli pada siapa yang pernah meremehkanmu. Tetaplah tenang, tetaplah rendah hati, tetaplah menjadi dirimu. Namun kali ini, jangan lagi mengecilkan dirimu hanya agar orang lain merasa besar. Karena kamu tidak dilahirkan untuk hidup sebagai bayangan dari penilaian orang lain. Kamu memiliki jalanmu sendiri, dan perjalanan itu baru saja dimulai.